9 bulan pandemi COVID-19, kasus positif di Indonesia mencapai lebih dari 500 juta orang. Sementara korban meninggal sudah melewati angka 16.000 jiwa. Kurva kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Belakangan ini, setidaknya ada lebih dari 100 orang meninggal dunia setiap harinya akibat COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat masih tetap abai menjalankan protokol kesehatan. Sementara pemerintah tampaknya tak kunjung mampu menekan angka penularan virus corona. Ada yang bilang upaya penanganan masih setengah-setengah. Terbukti dari testing dan tracing yang kurang memadai dan tidak memenuhi standar WHO. Isunya adalah testingnya tidak adekuat, tidak merata. Tracing ini pelacakan. Harusnya setiap satu orang yang positif itu dilacak minimal 30 orang. Standar WHO seperti itu. Nah, di Indonesia tuh antara 3 sampai 4. Jadi setiap satu positif yang dilacak itu hanya 4. Nah, bayangkan harusnya kan 30 minimal. Bayangkan 26 orang sisanya ini tidak kita tracing atau data, makanya penyebaran semakin kemana-mana kan. Hingga bulan November, positif rate di Indonesia mencapai 14%, nyaris 3 kali lipat dari standar WHO yang berada di angka 5%. Bisa dikatakan kalau positif rate-nya masih tinggi, berarti penanganan pandemi di suatu negara, di suatu provinsi atau kota itu belum baik gitu. Menurut epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono, pemerintah tidak punya rencana yang jelas dalam mengendalikan pandemi ini. Dan saya bingung ada negara nggak punya planning untuk mengatasi pandemi. Itu hanya 2 negara yang nggak punya planning di dunia ini, Amerika Serikat sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Trump kan memang nggak peduli, ya kan, seharusnya Indonesia tuh lebih beda lah gitu. Tapi ternyata sama aja. Tidak punya rencana yang bulan ini, rencana yang panjang gitu kan, setahun. Semuanya kan dari minggu ke minggu tuh berubah-berubah terus. Pada awal tuh minta 10.000, minta 20.000 testingnya. Dasarnya apa? Terus bagaimana mencapainya? 9 bulan pandemi, belasan ribu korban jiwa. Kasus positif harian yang terus melonjak. Nampaknya belum cukup menjadi pelajaran untuk menangani pandemi di negeri ini. Saya Windy Wicaksono, Liputan6.com.